Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah Ta'lim Masjid Al-Muqarrabin, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya dari hadis yang ke-701, masih seputar doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada 3 doa atau zikir, Pak, ya. Kalau judul sebelumnya doa ketika terjadi kesulitan, maka doa yang ketiga itu yang dimaksud di sini. Namun dalam satu riwayat ini ada 3 zikir, zikir pagi dan petang, dan yang ketiga adalah doa ketika berhadapan dengan kesulitan. Yang pertama adalah sesuai dengan riwayat Abdurrahman bin Bakrah, bahwa dia berkata kepada ayahnya, "Ya abati, inni asma'uka tad'u kulla gadatin." Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengarkanmu berdoa setiap pagi. Ini pagi, Pak, ya. Allahumma afini fi badani. Apa artinya di situ, Pak? Ya Allah, berikanlah aku, ya, memohon kepada Allah kesehatan pada badan. Ya Allah, sehatkanlah aku di badanku. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, sehatkan aku pada pendengaranku. Astagfirullah. Ini pendengaran kita ini, Pak, nikmat, ya. Banyak orang, banyak kasus itu orang lagi biasa-biasa saja, tiba-tiba hilang pendengarannya. Ada kasus di Rawalumbu sini. Dia paginya masih sempat ke kantor, tiba-tiba siang pulang, pendengaran tiba-tiba hilang. Dibawa ke dokter, sudah tidak bisa katanya. Dokter apa namanya, Pak, yang THT, ya? Dokter THT mengatakan tidak bisa lagi, sudah tidak ada. Allah. Sampai sekarang. Padahal tadinya normal, pegawai. Penglihatan juga begitu, Pak. Kalau minus atau plus itu kan bertahap, ya. Terkadang seseorang langsung saja hilang ininya, penglihatannya. Nah, makanya di sini Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sehatkanlah aku pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Ini sang putra mengatakan, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku mendengarkanmu setiap pagi mengucapkan doa, ya Allah, sehatkanlah aku di badanku, sehatkanlah aku pada pendengarku, dan sehatkanlah aku pada penglihatanku. La ilaha illa anta. Tidak ada yang hak diibadahi selain engkau. Tu'iduha salasan. Engkau mengulangi doa itu 3 kali
hina tumsi, ketika engkau berada pada waktu sore, wa hina tusbihu thalathan, ketika engkau juga berada pada waktu pagi 3 kali juga. Jadi 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore. Dan ini disahihkan oleh, disebutkan Hasan ya, dihasankan oleh Syekh Muhammad Luqman. Dan ini juga saya memegang syarah kitab Sahihul Adabil Mufrad yang disyarah oleh murid Syekh Al-Albani, yaitu Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Ini termasuk hadis yang oleh Syekh Al-Albani dikategorikan ke bagian Sahih Al-Adabul Mufrad. Disebutkan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali waktu sore. Coba kita ulangi Pak. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Ya, tidak ada yang hak diibadahi selain engkau. 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu, memohon kepada Allah agar selalu menjaga dan menyehatkan badan kita. Berarti badan, semua anggota badan Pak ya, dan semua yang ada di dalam. Ya tentu masuk dalam hal ini jantung kita, lambung kita, apalagi Pak? Paru-paru, dan apalagi yang ginjal kita, semua saluran pembuangan kita, tulang-tulang kita, termasuk ini yang suka kejepit katanya. Allah menyehatkan. Ternyata usaha itu harus disertai dengan doa. Karena kesehatan ini mahal Pak. Kalau orang sudah diuji dengan satu jenis penyakit saja, itu banyak hal yang mestinya dilakukan dalam kondisi sehat tapi sudah tidak bisa. Coba betapa besarnya pahala mondar-mandir pergi sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau orang tiba-tiba tidak bisa berdiri Pak, yang orang bilang gempor ya, tulang. Ya kita bersyukur kalau kita termasuk orang yang masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk melangkah ke masjid. Betapa besar pahalanya, dihapuskannya dosa-dosa. Masih leluasa bersujud dan berruku dan sujud kepada Allah dengan orang-orang yang beribadah kepada Allah di masjid. Nikmat. Tapi banyak juga orang begitu sehat tapi tidak peduli dengan yang begini-begini. Siang malam duduk di mana? Biasanya sibuk duduk kumpul di mana? Di pos. Ada yang begini, ada yang begini, sambil ya zikirnya itu skakster. Kalau antum ke masjid kat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masuk dan keluar masjid ada doanya, semua zikirnya. Ya bersyukur kepada Allah kalau kita termasuk orang yang diselamatkan dari kebiasaan-kebiasaan yang
kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, tidak ada. Banyak orang mengeluh, istrinya mengeluh, malam-malam mau didampingi di atas tempat tidur tapi sibuk dengan teman. Ya, kita minta kepada Allah agar dijaga. Karena permohonan sama kalau kita di dalam salat mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita ingin kesinambungan, bukan berarti kita sedang sesat, tapi kita mengharapkan, meminta kepada yang Maha Kuasa agar tetap dijaga di jalan yang lurus. Berapa rakaat tuh dalam sehari? Minimal 17. Selalu memohon kepada Allah. Begitupun doa-doa yang seperti ini. Mungkin kita general check up-nya Masya Allah 100%, tidak ada masalah. Selalu mengucapkan Alhamdulillah ketika di print out itunya, hasil general check up-nya. Tapi kan perlu kesinambungan. Ya. Kemudian wataqulu, dan engkau wahai ayahku mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan, memohon perlindungan kepadamu terhadap kekafiran dan kefakiran. Ini kefakiran, kekufuran dengan arti yang sangat luas. Karena tidak mensyukuri segala nikmat Allah juga itu berarti masuk dalam bentuk kekufuran juga. Apalagi kalau yang dimaksudkan di sini lawan daripada al-iman, dan ini yang paling perlu diwaspadai. Na'udzubillah, kekufuran. Karena orang biasanya dilihat baik-baik saja, tiba-tiba ternyata berubah prinsipnya, mengarah kepada kekufuran yang mengancam status keislamannya. Begitupun kefakiran. Di sini Syekh Husain Al-Awayisyah menukil dari kitab Faidul Qadir. Dia katakan di sini wa qarana al-faqra bil kufri li'annahu qad yajurru ilaihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam di sini apa? Ini kan diriwayatkan dari Nabi kan oleh Abu Bakrah, dan ditanyakan oleh putranya yaitu Abdurrahman radhiyallahu anhuma. Dikatakan di sini digandengkannya dalam doa ini memohon perlindungan kepada Allah dari kekafiran dan kefakiran. Disebutkan wa qarana al-faqra bil kufri lannahu qad yajurru ilaihi. Kefakiran terkadang menyebabkan atau menjatuhkan seseorang kepada kekufuran. Bisa berarti murtad secara total karena ada yang memberikan nilai nominal uang kepadanya untuk keluar untuk murtad dari agamanya. Sekantong sembako juga biasa membuat orang ini. Makanya dulu terkadang ada ini istilah Islam supermi. Maksudnya nilai keislaman itu atau bukan keislamannya ya tergantung siapa yang mau supermi dia. Na'udzubillah. Artinya kebutuhan perut terkadang menggiring orang untuk
bermain-main dalam masalah keyakinan. Naudzubillah. Banyak terjadi seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu min adzabil qabri, dari siksaan kubur. La ilaha illa anta, tidak ada yang hak diibadahi selain engkau ya Allah. Tu'iduha, dia katakan kepada bapaknya, ayahnya, wahai ayah, engkau mengulangi doa tersebut salasan, 3 kali. Hina tumsi, ketika engkau berada pada waktu sore, wahina tusbihu salasan, juga pada waktu engkau berada pada waktu pagi, engkau mengulanginya sebanyak 3 kali. Coba kita ulangi, Pak. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. La ilaha illa anta. Nah, jadi dia katakan, wahai ayahku, saya mendengarmu mengucapkan pada waktu pagi 3 kali dan pada waktu sore 3 kali. Faqala, maka ayahnya menjawab, na'am ya bunayya. Benar wahai anakku, wahai putraku. Sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bihinna, mengucapkan itu. Wa ana, dan saya, uhibbu, aku suka, an astanna bi sunnatihi, untuk mengikuti, mengamalkan sunnah beliau. Masya Allah. Ini Syekh Al-Awaisyah mengatakan di sini, fihi hirsuhum alal amal. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu begitu antusias untuk beramal. Wal istinani bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia katakan, benar wahai putraku, aku mendengarkan semuanya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya suka mengamalkan tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia katakan lagi, artinya sang ayah ya, Abu Bakrah yang mengatakan ini. Kalau putranya kan Abdurrahman ya. Ya, Abu Bakrah mengatakan, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, da'awatul makrub, doa-doa untuk menghadapi kesusahannya, ya, kesulitan, kesusahan. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan. Wala takilni, dan jangan engkau menyerahkanku, ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfat ainin, walaupun sekejap mata. Wa aslih li, dan perbaikilah untukku sya'ni kullihi, sya'ni kullaha ya, sya'ni kullahu. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah untukku semua urusanku, semua tanpa terkecuali ya. Urusan rumah tangga, urusan kebutuhan. La ilaha illa anta, tidak ada yang hak diibadahi selain engkau. Ya, coba kita ulangi yang ketiga Pak. Ini 1 kali ya. Berarti
Kalau dua zikir sebelumnya atau dua doa sebelumnya itu diulang-ulangi 3 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore, berarti yang ketiga ini cukup 1 kali ya, karena di sini tidak ada disebutkan bahwa 3 kali, berarti cukup 1 kali pada waktu pagi dan pada waktu sore. Ya, kan cuma 1 kali kan Pak ya? Ya, dalam syarahnya juga tidak disebutkan bahwa 3 kali. Allahu Akbar. Dan 3-tiganya diakhiri dengan ucapan tauhid. La ilaha illa anta. Tidak ada yang hak diibadahi selain engkau. Karena kalau kita meminta, berdoa itu kan ibadah. Ibadah kepada siapa? Ibadah kepada Allah, kan Allah yang menyuruh kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, niscaya aku kabulkan. Nah, kita ulangi Pak ya. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ya. Kandungannya Pak. Kandungan hadis yang pertama, ini adalah salah satu di antara doa-doa bagi orang yang tertimpa kesusahan dan kesedihan. Yang mana di situ Pak? Karena ada 3 doa di sini. Yang ketiga ya. Terus yang pertama dan kedua? Perlindungan kesehatan. Ya, untuk dilindungi kesehatan. Tanya Pak Ustaz. Tapi kalau orang sakit terus Pak, kan kesusahan juga kan? Banyak dengan satu macam penyakit, banyak aktivitas yang terganggu. Nah, kalau yang ada azab jahanam itu kan lebih banyak di sholat Pak ya. Yang sebelum salam kan? Perintah. Makanya sebagian ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah menganggap wajib perintah tersebut. Kan dalam hadis itu beliau memerintahkan untuk berdoa kepada Allah, memohon perlindungan terhadap 4 hal. Nah, dipahami oleh beliau dan ulama yang lainnya bahwa doa tersebut wajib hukumnya, bukan sunnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Jadi azab neraka jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, dan juga fitnah dajjal. Tapi kalau ini nasnya ya zikir pagi dan petang. Yang pertama dan yang kedua masing-masing 3 kali pada waktu pagi, dan juga pada waktu sore masing-masing 3 kali. Adapun yang ketiga cukup 1 kali. Zikir pagi dan petang juga. Karena dia katakan waqala, dan ayah saya berkata juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengucapkan da'watul makrub, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Artinya sang ayah Abu Bakrah menyampaikan kepada putranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwa juga Rasulullah membaca, maksudnya pada waktu pagi dan sore ini. Cuma di sini disebutkan 1 kali. Kalau yang sebelumnya kan pertama dan kedua masing-masing diulangi. Karena kekufuran itu kan bisa berarti murtad kan?
Atau dia tidak menyatakan murtad, tapi dia terjangkit dengan penyakit kekufuran. Apakah yang dimaksud kekufuran di sini? Kufrun duna kufur, kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari status keislamannya. Dalam arti ada nikmat Allah yang dia ingkari. Terkadang kan begitu. Makanya ada lafaz kekufuran itu terkadang seperti khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat Id. Kan kalau beliau selesai khutbah kan beliau mendatangi kaum wanita. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai kaum wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu aktsar kunna ahli nar. Saya melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Maksudnya dari kaum siapa? Kaum wanita. Ada seorang wanita yang berdiri, disebutkan di situ pipinya merah dan bertanya, wahai Rasulullah, ada apa kami ini mendominasi penduduk neraka? Maksudnya kaum wanita. Di antara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di situ, jawab, li'annakunna takfurnal ashir, karena kalian mengingkari suami, kebaikan suami. Wa tukthirna syakwa, terlalu banyak mengeluh. Ya, mengingkari kebaikan suami. Kata-kata kufur juga kan? Takfurnal ashir, engkau mengkafiri suami. Ya, semoga Allah memberkahi waktu dan tenaga kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat serta taufik untuk mengamalkannya. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.